Halo teman-teman, Jan di sini dan kali ini gue bakal ngebagiin 39 rumus Excel yang paling sering kita gunain dan mudah-mudahan video ini bisa ngebantuin teman-teman yang mau belajar Excel dari nol sampai ke tingkat advance. Bagi teman-teman yang mau ikut ngerjain rumusnya bareng gue, teman-teman bisa download file ini di download link di bawah. Nanti kita bisa bareng-bareng ngetik rumus atau ngetik formulanya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa teman-teman pastikan bahwa teman-teman udah play video ini dalam HD supaya Excel-nya kelihatan dengan jelas. Kalau di quality di bawah itu khawatirnya nanti ngeblur. Jadi di file ini sudah ada 39 rumus yang bakal kita bahas dan udah ada rumusnya, kemudian tanda, jadi nanti di masing-masing rumus itu akan ada tanda berupa warna. Ya, nanti bisa dicocokkan ke sini, warna itu ada di mana. Jadi mempermudah teman-teman mencari rumus itu ada di mana gitu. Kemudian ada juga lokasi. Lokasi ini menunjukkan di sheet mana rumus itu berada. Dan terakhir fungsi. Fungsi ini fungsi deskriptif ya. Tentunya kita bakal bahas masing-masing rumus di sesi kali ini. Oke, tanpa berlama-lama kita berangkat ke sheet rumus 1. Jadi di rumus 1 ini, kita bakal sedikit banyak kenalan sama teori-teori sebelum kita ngetik rumusnya. Yang pertama itu adalah simple math. Jadi simple math ini matematika sederhana ya, tambah kurang kali bagi. Jadi Excel itu sudah support tambah kurang kali bagi. Contohnya misalnya di sini jumlah nilai berarti ditambahkan antara ujian 1 dan ujian 2. Ini kalau tambah ya. Kemudian katakanlah ya, seumpamanya kita mau ngurangin, maka tinggal pakai sama dengan ujian 1 dikurang ujian 2. Kemudian kalau mau mengkalikan, kita bisa gunakan sama dengan ujian 1 bintang ujian 2. Dan untuk membagi, kita bisa pakai sama dengan ujian 1 bagi ujian 2. Pakai garis miring. Selain daripada simple math, kita juga ada reference style. Reference style itu kurang lebih seperti ini ya ilustrasinya. Jadi kalau aku tambahin C5 plus D5, maka kalau aku copy ke bawah, dia akan ikutan berubah reference-nya. Jadi ini C5 ditambah dengan D5, kemudian ini jadinya C6 ditambah dengan D6, bawahnya berubah juga jadi C7 ditambah D7, dan selanjutnya. Jadi di Excel itu ada reference style yang bersifat dinamis dan ada juga yang bersifat statis. Kalau statis itu contohnya seperti ini ya. Misalkan di sini aku gunakan sama dengan ujian 1 ditambah dengan ujian 2. Kemudian di sini aku tekan F4 untuk masing-masing ujian 1 dan ujian 2-nya. Aku tekan F4 sekali atau di tempat teman-teman bisa jadi harus Fn F4 ya. Tergantung dari settingan laptop. Kemudian D5-nya juga aku tekan F4 sekali, atau lagi-lagi di tempat teman-teman, mesti Fn 4. Kalau reference style-nya seperti ini artinya dia statis. Jadi, meskipun kita copy ke bawah, dia nggak akan berubah. Tetap, tetap, tetap sama ya, sampai dengan ke bawah tetap sama. Sedangkan yang ini, karena nggak ada tanda dolarnya, itu dia jadinya bergerak turun. Ketika di copy dia bergerak turun. Berbeda dengan yang ini. Di copy pun dia tetap ke sini ya, reference style-nya ya. Jadi, di dalam Excel, ini mungkin nanti reference style yang bersifat statis akan berguna untuk beberapa rumus. Dan reference style yang bersifat dinamis juga akan berguna untuk beberapa rumus. Jadi, masing-masing rumus, masing-masing formula, itu mungkin beda-beda reference style-nya. Misalnya reference style apa yang menggunakan statis seperti ini. Contohnya kayak VLOOKUP yang nanti akan kita bahas juga di belakang.
Kemudian di samping daripada itu nanti kita akan bahas juga mengenai separator dan ada quote ya, di bagian lulus tidak lulus. Mungkin pertama-tama aku ingin mengisi jumlah nilai dan rata-rata nilai dulu. Ini menggunakan simple math ya. Jadi jumlah nilai itu adalah ujian 1 ditambah dengan ujian 2. Ya, ujian 1 ditambah ujian 2. Tinggal kita copy ke paling bawah. Ya, ini di blok ke bawah. Ini aku menggunakan shift plus klik ya. Shift plus klik, jadi dia langsung ke blok semua. Aku tekan Ctrl V. Ya, jadi di sini aku tekan Ctrl C. Di blok semua tekan Ctrl V. Kemudian rata-rata nilai itu adalah jumlah nilai dibagi dengan 2, karena ujiannya 2 kali. Jadi aku tinggal sama dengan jumlah nilai dibagi dengan 2. Aku nggak pakai rumus average karena kita masih ngebahas simple math. Jadi kita masih ngebahas matematika sederhana. Sama ya, di sini aku tekan Ctrl C, Shift plus klik, Ctrl V. Kemudian lulus tidak lulus. Katakanlah misalnya nilai minimalnya itu adalah 70. Jadi kalau rata-rata nilainya di atas 70 atau sama dengan 70, maka lulus. Kalau enggak, maka tidak lulus. Nah, di sini aku pakai satu rumus, tapi teman-teman nggak perlu pikirin dulu rumusnya. Di sini aku hanya untuk ilustrasi separator dan quote aja. Karena nanti rumus ini akan kita bahas juga di belakang, yaitu rumus if. Ya, tadi kan kalau di atas 70 atau sama dengan 70, maka lulus. Maka kita bisa pakai logical test-nya 53,5 yang ini ya. Jika F5 lebih dari sama dengan 70, koma, nah separator itu berupa koma ini teman-teman. Di laptopku, di konfigurasiku, koma. Di konfigurasi teman-teman bisa jadi titik koma. Tergantung daripada petunjuk dari Excel-nya di sini. Di sini kan kita bisa lihat logical test, koma, value if true. Kalau yang menggunakan titik koma, maka logical test, titik koma, value if true. Kalau titik koma, teman-teman harus sesuaikan juga ya, di laptopnya pakai titik koma. Kalau pakai koma, sesuaikan juga pakai koma. Jadi, value if true-nya lulus. Nah, ini adalah quote ya, teman-teman. Koma, quote tidak lulus. Jadi, quote itu adalah kita memasukkan teks ke dalam formula. Jadi formula Excel itu pada dasarnya cuma bisa memproses angka, namun kita juga bisa masukin teks dengan cara ngasih tik ya, tik 2 ya. Jadi lulus tidak lulus. Tinggal kita copy aja, sama kayak tadi, Ctrl C, Shift klik, Ctrl V. Maka di sini kelihatan yang lulus cuma 2, yaitu Johan Indra dan Budi Kusuma. Ya, sampai sini teman-teman kalau perlu mempause videonya atau mengulang videonya, silakan ya untuk di-pause atau diulang lagi kalau ada yang kurang dipahamin. Setelah ini kita akan lanjut ke rumus 2. Jadi di rumus 2 ini kita akan belajar beberapa dasar-dasar rumus Excel. Jadi rumus yang paling umum pertama, yang paling sering digunakan pertama itu adalah sum. Sum ini gunanya untuk menjumlah sederet angka atau untuk menjumlah sejumlah angka. Contoh penggunaannya sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita pilih angka-angka yang mau kita jumlahkan, tutup kurung, kemudian kita enter. Ya, cara penggunaannya cukup sederhana ya. Tinggal sama dengan sum, buka kurung, pilih angka-angka yang mau kita jumlahkan, kemudian tutup kurung. Sum juga bisa digunakan untuk angka yang terpencar-pencar. Misalnya kita mau ngesum yang 60 juta dan 67 juta ya, di D5 dan di D7. Jadi tinggal kita sum, buka kurung, D5, D7. Tinggal kita enter, maka jadi 128 juta. Ya, jadi begitu. Kalau perlu lebih dari 2, tinggal kita kasih koma lagi aja. Nah, di sini aku kembalikan rumusnya ke sum, buka kurung, dipilih, deret angkanya, kemudian tutup kurung, dan di enter. Yang kedua, jumlah sales hadir. Jumlah sales hadir itu berarti kita mau menggunakan count ya, untuk mengetahui berapa banyak orang yang hadir. Cara pakainya sama dengan count, kemudian kita
pilih juga deret angkanya, kita tutup kurung habis itu. Count ini berguna untuk menghitung jumlah dari angka ya. Jadi kalau misalkan datanya berupa bukan angka, katakanlah di sini aku ganti XXX, maka dia tidak akan kehitung sebagai angka. Jadi, count ini hanya untuk angka. Yang untuk selain angka nanti kita akan bahas di belakang. Yang ketiga, average. Average ini artinya rata-rata. Jadi ini bisa digunakan untuk merata-rata sejumlah deret angka. Jadi misalnya average dari D5 sampai dengan ke D9 lagi. Cara pakainya sama ya, kayak sum dan count tadi. Average buka kurung, dipilih datanya, tutup kurung lagi. Ini adalah rata-rata penjualan di tanggal 1 Desember per sales. Kemudian, rumus max. Max ini untuk mencari nilai terbesar dari sederet angka. Jadi misalnya di sini max, kita pilih datanya dari D5 sampai D9. Kita enter, maka akan ketemu 78 juta. Artinya, dari 5 angka yang tersedia, nilai paling besarnya adalah 78 juta. Dan terakhir adalah min. Min ini untuk mencari nilai terkecil dari suatu deret angka. Cara pakainya sama dengan min. Buka kurung, kita pilih D5 sampai D9, tutup kurung, kita enter. Oke, dan terakhir ada rumus rank. Rank ini gunanya untuk mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dan ini contoh dari di mana kita akan pakai reference style statis ya. Sama dengan rank, buka kurung, angkanya kita pilih, rank dari D5, koma, kita pilih angka-angka yang dijadikan acuannya, dan jangan lupa kasih F4 supaya jadi ada tanda dolar ini. Karena tabelnya seperti tadi ya, kalau kita nggak kasih dolar, nanti kita copy ke bawah, dia ikutan geser ke bawah juga tabelnya. Jadi nanti opsi pilihannya sampai dengan ke sel kosong di bawah dari 41 juta. Dan kalau kita copy lagi ke bawahnya, nanti dia sampai dengan ke angka 321 juta. Ya. Kemudian order. Order itu descending or ascending. Karena kita mau ngelihat rank ini dari gede ke kecil, maka kita pakai descending. Tutup kurung, enter. Dapat 4, artinya Adelia Putri Lestari, ini penjualannya tuh nomor 4. Ya, yang nomor 4 tertinggi ya. Jadi yang paling tinggi itu ada Anis Karisma, yang kedua ada Ahmad Nur Ramadhani, yang ketiga ada Anggi, yang keempat baru Adelia, dan kelima Debbie, yang paling kecil. Kurang lebih begitu teman-teman untuk yang rumus 2. Kita beralih ke rumus 3. Di rumus 3, kita akan belajar mengenai HLOOKUP, VLOOKUP, dan if error. Kemudian nanti juga ada sum if, count if. Dan kita akan mulai dengan HLOOKUP dulu. Jadi HLOOKUP itu fungsinya untuk mencocokkan suatu kunci data pada suatu tabel. Kunci data, misalkan di sini nama sales ya, kunci datanya kode sales ini, kepada tabel referensi. Tabel referensi, tabel karyawan ya. Jadi kalau teman-teman scroll ke kanan, ya ini teman-teman scroll aja ke kanan, di paling kanan tuh ada tabel karyawan. Jadi kita mau mencocokkan nama sales dengan kode SLS 007 di tabel referensi, namanya siapa. Cara pakai HLOOKUP cukup sederhana, sama dengan HLOOKUP. Buka kurung, kita pilih kode salesnya atau sesuatu yang mau kita cocokkan, koma, atau titik koma di tempat teman-teman ya. Kemudian kita pilih juga tabel referensinya, dan jangan lupa di F4 atau FN F4, koma, row index number. Jadi row index number ini artinya di HLOOKUP dia akan perlu untuk mencocokkan row nomor berapa yang mau diambil dari tabel yang kita pilih. Jadi cara ngitungnya gini. Row 6 ini merupakan row nomor 1. Row 7 merupakan row nomor 2. Karena kita milihnya dari 6 ke 7. Jadi, karena kita mau lihat yang Adelia Putri Lestari, jadi kita mau cocokin kode sales ke nama, jadinya kita pilih 2. Karena cara ngitungnya ini 1,
Kemudian ini yang kedua, ya. 6 itu sama dengan row pertama, row 7 sama dengan row yang kedua. Jadi kita kasih koma 2, koma, range lookup-nya kita selalu isi dengan 0 ya, supaya approximate match. Dapat namanya Desi Novitasari. Nah, jadi ini kita copy lagi ya, kayak tadi, pakai Ctrl C. Kemudian aku biasanya ke kiri sekali, Ctrl bawah, ya kontrolnya ditahan ya. Ctrl bawah, ke kanan sekali, Ctrl Shift atas, dipaste. Ya, copy paste-nya dengan cara begitu. Atau ada juga mungkin yang mau cara lebih friendly-nya tinggal teman-teman arahin kursor sampai dengan ke kanan bawah, sampai dengan muncul tanda plus kayak gini. Tinggal teman-teman double klik aja. Nanti dia bakal otomatis ngisi, ini namanya autofill. Kemudian nama produk. Nama produk ini jadi kita juga dihadapkan pada suatu tabel produk. Suatu tabel produk di mana kita harus nyari kode produk. Nama produknya apa? Jadi dari kode produk ini, nama produknya apa dan harganya berapa. Jadi sekarang kita perlu untuk nyari nama produk dan harga. Caranya, kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita cocokkan kode produk ini, koma, kita cari di tabel referensi, tabelnya berarti dari L6 sampai N16 ya. Jadi ini L6 sampai dengan ke N nomor 16. Kemudian kita jangan lupa pencet F4 atau FNF4. Koma, kolom index number, karena kita mau cari nama produk. Nama itu ada di row, di kolom nomor 2, 1, 2 ya. Jadi, nama itu ada di kolom nomor 2. Ini kode 1, nama 2. Dan harga 3. Nanti yang harga berarti kolom index number-nya kita isi dengan 3. Masukin 2,0. Nah, kemudian sama seperti tadi ya, kita double klik. Dan di sini ada satu yang NA, yaitu kode produk CSG strip 001. Di mana memang kode produk CSG itu nggak ada di tabel produk. Nanti kita akan bahas dengan rumus if error. Kemudian harga menggunakan cara yang sama ya. Jadi VLOOKUP itu cara pakainya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita pilih kode mana yang mau kita cocokkan di tabel referensi, kemudian koma, masukkan kolom nomor berapa, ini berarti kolom nomor 3 ya, kode 1, nama 2, harga 3, koma 0. Jadi di VLOOKUP, teman-teman itu harus nyocokin kodenya atau key-nya di tabel referensi, key tersebut harus di paling kiri. Jadi seumpama kode itu ada di kanannya harga, maka VLOOKUP-nya nggak akan mau jalan. Jadi teman-teman harus cocokin kuncinya harus berada di tabel referensi paling kiri. Jadi kalau udah tinggal kita enter aja. Aku ulangin sekali lagi. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, pilih kunci atau key yang mau kita cocokkan, koma, kita blok tabel referensinya, tekan F4, koma, kolom index number isi dengan nomor 3, karena kita mau isi dengan harga 1, 2, 3, range lookup kasih angka 0. Maka harganya akan muncul. Tinggal kita double klik aja, nanti maka dia akan mengisi sampai dengan ke paling bawah. Cuman ternyata, teman-teman, kita punya kendala di yang NA ini ya. Jadi NA ini memang karena ternyata kode produknya nggak ada. Sedangkan kita misalkan dalam case ini kita asumsikan semua yang NA itu artinya gratis, misalnya begitu ya. Jadi yang hanya perlu untuk dibayar, yang hasilnya tidak NA. Jadi kita bisa gunakan rumus if error sebagai perkembangan dari VLOOKUP ya. Jadi di depan VLOOKUP, sebelum V, ini kita masukkan if error, buka kurung, kemudian di paling kanannya kita masukkan
koma, petik, caching gratis. Jadi ternyata CSG itu caching gitu. Caching gratis. Jadi ini artinya kalau VLOOKUP ini error, di mana NA itu juga termasuk error ya teman-teman, maka isinya akan jadi caching gratis. Efeknya adalah ketika kita hapus rumusnya, tadi aku pakai Ctrl Shift bawah, atau teman-teman bisa juga kalau terbiasa dengan nge-scroll, tinggal di Shift klik aja ya, Shift klik ke bawah, tekan Delete habis itu, dia maka akan hilang semua yang tadi udah kita isi. Nah, teman-teman, kalau kita rumus yang barusan kita masukin dengan if error kita autofill lagi, maka ketika dia ketemu rumus yang error, hasil yang error, dia akan berubah langsung otomatis menjadi caching gratis. Sesuai dengan nama dari rumusnya if error. Jadi kalau error bakal jadi apa? Bakal jadi caching gratis. Nah, jadinya sekarang di sini caching gratis. Di sini juga kita bakal tambahin if error sama di depannya if error buka kurung kemudian koma 0. Ya namanya juga gratis ya, berarti harganya 0 ya berarti ya. Tinggal kita copy paste aja atau tadi bisa juga dengan cara yang sama kita delete kemudian kita pilih kita autofill. Ya. Cari di kanan bawahnya. Kalau udah ke autofill kayak gini sekali, teman-teman mau autofill lagi nggak bisa karena nggak ada tombolnya. Tombolnya ada di paling bawah. Jadi kalau mau autofill ini harus dihapus dulu, baru teman-teman di sini di autofill, double klik. Nah, jadi karena dia error atau NA, maka dia jadinya 0 sesuai dengan perintah di if error-nya. Kemudian kita bakal bahas sedikit soal subtotal. Jadi subtotal ini fungsinya untuk menjumlahkan atau mengkalkulasikan atau melakukan rumus operasi matematis atas data yang muncul aja. Jadi aku contohin ya subtotal. Di sini aku mau menjumlahkan. Jadi di sini ketika kita ketik subtotal buka kurung, ada banyak opsinya. Mau diapain nih data-datanya? Ada average, count, count A, dan lain-lain. Nah, karena kita mau ngejumlah, maka masukinlah angka 9. Jadi subtotal buka kurung 9, koma, baru kita masukin. Ya, baru kita masukin deret angkanya, kemudian tutup kurung. Nah, maka dia akan jadi penjumlahan ya, akan jadi angka ya. Nah, jadi subtotal ini teman-teman, kalau andai kata ini aku filter, dan aku hanya tampilkan Apple iPhone aja, maka subtotal ini akan ngikutin. Jadi total dari penjualan iPhone 15 itu 305 juta. Jadi kalau ini aku ganti jadi ke Asus ROG misalnya, jadi 227 juta. Subtotal ini akan ngikutin. Berbeda halnya dengan sum. Kalau sum dia akan terus ngejumlahin deret yang sama. Ya misalkan di sini katakanlah ini kita coba untuk hide yang namanya Adelia. Nah, meskipun dihilangkan Adelia dari deret angkanya, maka sum itu akan tetap menjumlahkan seolah-olah Adelianya ada. Sedangkan subtotal itu enggak. Subtotal itu hanya menjumlahkan yang datanya tampil aja. Kita lanjutin lagi ke sum if. Jadi sum if ini cara pakainya sama dengan sum if buka kurung. Kemudian kita diminta untuk memilih range ya. Mungkin sebelum ke range, aku jelasin sedikit dulu. Sum if itu fungsinya untuk menjumlahkan kalau suatu data sesuai dengan kriteria. Jadi misalkan di sini aku mau menjumlahkan berapa penjualan oleh si Adelia. Jadi sum if itu gunanya adalah menjumlahkan harga kalau nama salesnya sama dengan Adelia. Kurang lebih begitu ya fungsi sum if. Jadi sum if itu cara pakainya gini, sama dengan sum if range, kita pilih range-nya. Ya nanti Adelia tuh bakal dicocokin sama data yang mana. Misalkan di sini aku pilih dari Desi Novitasari sampai dengan ke Diah Nafisa. Jangan lupa F4 juga, koma, kriterianya kita masukkan si Adelia, koma, sum range itu artinya adalah kolom mana yang mau dijumlahin. Kalau andai kata dari range tadi ada yang sama dengan Adelia. Nah, kita pilih sum range-nya yang angka-angka ini.
jangan lupa kita kasih F4 juga, atau FNF4 ya. Kemudian koma bisa jadi di tempat teman-teman harus titik koma. Tutup kurung, kita enter. Maka akan muncul Adelia Putri Lestari, total penjualannya berapa. Ya, tinggal teman-teman kasih yang koma dan kasih ini 2 kali tadi supaya formatnya jadi seperti ini. Tinggal kita copy, kita paste. Ya, di copy, control klik, di paste ya. Kemudian count if itu untuk mengetahui berapa kali suatu data muncul. Data berupa angka ya tentunya ya, muncul atas kriteria tertentu. Misalnya kita di sini mau tahu Apple iPhone 15 Pro Max ini berapa kali namanya muncul di dalam deret tabel ini. Jadi kita bisa pakai count if, buka kurung, kita pilih range-nya. Range ini artinya untuk kita cek berapa kali nama produknya muncul, kemudian kita masukin kriteria. Kriterianya itu adalah kalau cocok dengan yang mana, maka dia akan dihitung gitu. Kita enter. Nah, ini tapi tadi kita lupa untuk masukin F4. Kita lihat aja efeknya gimana ya. Jadi kalau kita nggak masukin F4, kita copy dan kita paste, maka tabel referensinya tuh akan ikutan gerak, teman-teman. Tadinya dari E7, kemudian bawahnya jadinya E8. Bawahnya jadinya E9. Lama-lama nurun terus. Inilah kenapa kita perlu untuk ngasih F4 di bagian range ya. Supaya kalau kita copy ke bawah, maka pilihannya nggak ikutan turun. Tetap dari 7 ya, meskipun kita copy ke bawah. Ini yang dimaksud dengan reference yang statis tadi. Kita beralih ke rumus 4. Jadi di rumus 4 ini kita bakal ngebahas salah satunya soal pembulatan ya. Pembulatan. Jadi di sini ada nama-nama sales, kemudian ada total penjualannya, dan di sini dikatakan tiap 100 juta dapat 1 poin, dan tiap kelipatan 100 juta mendapat insentif 1%. Jadi pertama-tama kita mau nyari ratusan juta terdekat dari angka-angka ini. Nah, jadi kita bisa gunakan M-round. Jadi M-round itu gunanya adalah untuk mencari pembulatan terdekat dari suatu multiplikasi angka. Misalkan begini, M-round kita pilih angkanya, koma, dimultiplikasi berdasarkan per 100 juta. Maka kita masukin di sini 100 juta. 100, 000, 000. Jadi 100 ditambah dengan nolnya 6 kali ya, 100 juta. M-round C6, 100 juta. Maka akan muncul 200 juta. Karena 217 juta itu dekatnya pembulatan per 100 jutanya ke 200 juta. Nah, kita coba lagi M-round-nya kita copy ke bawah ya. Pakai autofill tadi. Maka akan muncul ada yang ke 300 juta, karena kebetulan dia 267 juta, dekatnya pembulatan 100 jutanya itu ke atas ya. Jadi kan 251, 252, 253 dan seterusnya itu pembulatan ke atas. 249, 248, 247 dan seterusnya itu pembulatan ke bawah. Jadi kalau ada yang angkanya 240, maka dia ke 200, 230 ke 200. Sedangkan kalau 267 dia ke 300 gitu. Itu fungsi dari M-round. Jadi M-round ini mudah digunakan untuk nyari misalkan kelipatan ribuan terdekat, kelipatan puluhan ribu terdekat. Yang kedua ada sailing. Kalau sailing ini mungkin kayak M-round, tapi dia akan selalu ngebulatin ke atas. Jadi misalkan sailing, kita pakai sailing, buka kurung, pilih C6, kemudian kita masukin lagi 100 ditambah dengan nolnya 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tutup kurung, enter. Kita double klik lagi, maka sailingnya meskipun 217, naik ke 300. Jadi sailing itu mirip kayak M-round, tapi bulatinnya pasti ke atas. Floor sama dengan floor, buka kurung, kemudian kita pilih selnya, dan kita masukin juga 100, ditambah nolnya 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 200 juta, tinggal kita double klik aja. Jadi kalau floor ini, bedanya, dia pembulatannya akan selalu ke bawah. Jadi M-round itu ke kesatuan terdekat ya, multiplikasi terdekat, sailing itu pasti ke atas,
floor itu ke bawah. Jadi kalau dikatakan tiap kelipatan 100 juta dapat insentif 1%, jadi kalau yang M round-nya maka 200 juta dikalikan dengan 1%. Kalau yang sellingnya maka mengikuti aja ya. Jadi ini aku copy paste aja langsung. Ya, ini kita Ctrl C, di blok semua, pakai Ctrl V. Maka akan dapat kalau perusahaan menggunakan sistem pembulatan ke terdekat, maka ini kurang lebih insentifnya. Kalau perusahaan menggunakan kelipatan ke atas, jadi berapapun lebihnya maka akan dibulatkan ke atas, maka akan dapat ini sebagai insentif. Dan kalau andai kata perusahaan menetapkan pembulatan pasti ke bawah, maka inilah insentifnya. Tapi kurang lebih M-round, selling, dan floor itu mudah untuk kita gunakan untuk angka-angka yang besar ya, angka-angka yang besar. Mau dibulatkan ke ribuan terdekat, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Sedangkan gimana kalau yang kecil? Nah, yang kecil itu akan lebih nyaman kalau kita pakai yang namanya round. Jadi misalnya ini di poin yang bintang pertama kan dikatakan tiap 100 juta mendapat 1 poin. Mungkin dari poin ini nanti sales akan dapat bonus atau dapat bisa ditukarkan dengan apa gitu ya. Kita bagi dulu jadinya angka pencapaiannya dibagi dengan 100 juta. Ketemu angkanya. Setelah itu kita akan bulatkan karena kan poin nggak bisa koma ya. Poin itu antara 1, 2, 3, atau 0. Ya, jadi dia harus bilangan yang real gitu, nggak ada komanya ya. Jadi di sini kita bisa pakai rumus round, pilih angkanya, kemudian number digit. Number digit ini artinya berapa angka di belakang koma. Misalnya kita masukin 0, maka jadinya 2,00 atau 2 ya artinya ya. Round up, J6,0 sama ya. Ini round down, sama kita pakai ini, 0,0. Maka kalau kita autofill, nah ini perbedaannya. Kalau menggunakan round, dia akan ke pembulatan terdekat. Misalnya tadi si Devi Novitasari ini 2,675 jadinya 3. Kalau yang 1,695 jadinya 2. Kalau yang 2415 jadinya 2,00. Jadi 2,6 ke atas, kemudian 2,4 ke bawah gitu. Kalau round up, berapapun komanya, pasti dia akan naik. 2,4 jadi 3,00. Kalau round down, berapapun komanya pasti turun. 2,6 pun dia jadinya 2,00. 0,79 jadinya 0. Gitu. Jadi, M-round, selling floor, tadi enak untuk digunakan untuk bilangan yang besar, sedangkan round itu enak digunakan untuk bilangan yang kecil. Meskipun keduanya tetap bisa untuk bilangan kecil maupun bilangan besar. Namun itu mungkin kita bahas di sesi yang lain. Beralih ke rumus 5. Jadi rumus 5 ini kita akan ngebahas dua hal, count A dan if. Jadi di sini ada tabel absensi karyawan era ponsel bulan Desember. Jadi tabel absensinya cuma berupa kayak gini aja. Mungkin diinput oleh admin, yang masuk dikasih tanda centang sama dia ya. Nah, jadi kita mau ngitung berapa total kehadirannya. Ini kita bisa gunakan rumus count A. Jadi count A ini mungkin berbeda dengan count tadi. Kalau count kan hanya menghitung sel yang terisi dengan angka, sedangkan count A bisa menghitung sel yang terisi, baik itu huruf maupun angka. Nah, jadi kita bisa pilih count A dan kita blok aja, kita enter, maka akan dapat total kehadirannya berapa. Ya, ini count A, buka kurung, kita blok aja, dan kita enter, maka akan dapat total kehadirannya berapa. Tinggal double klik, maka akan ke autofill lagi, seperti biasa. Dan tunjangan itu didapatkan kalau jumlah hari masuk lebih dari sama dengan 22 hari. Ya, jadi kita bisa gunakan rumus if di sini. If itu gunanya untuk menguji apakah suatu logika atau suatu ketentuan benar atau salah. Kalau benar hasilnya apa, kalau salah hasilnya apa. Jadi di sini kita bisa pakai sama dengan if ya. If itu kan jika ya artinya ya. Kemudian diminta dimasukkan logical test. Logical test itu artinya ketentuan apa yang mau kita uji. Di sini ketentuannya jika jumlah hari masuk lebih dari sama dengan 22. Nah, total kehadiran itu kan ada di kolom AI ya. Jadi kita pilih AI 6. Jika AI 6 lebih dari sama dengan 22, maka kalau benar,
maka ya. Kalau salah, ya kita koma lagi, koma, kalau salah maka tidak. Ya, jadi dapat insentif atau tidak gitu ya. Dapat tunjangan. Jadi bagi yang masuknya kurang dari 22 hari di 20 maupun 21 tidak dapat insentif, tidak dapat tunjangan, sedangkan yang di atas 22 hari dapat tunjangan. Aku ulangin ya untuk rumus if-nya. Jadi cara pakai if itu sama dengan if buka kurung, kita masukkan parameter apa yang mau diuji. Di dalam hal ini kita mau menguji apakah jumlah masuk di kolom AI ya. Apakah jumlah masuk lebih dari sama dengan 22, dan kalau ya lebih dari, maka hasilnya ya. Kalau nggak lebih dari 22, jadinya tidak. Ya, jadi if AI 6 lebih dari sama dengan 22, ya, pakai petik ya. Kalau nggak pakai petik nanti jadinya error. Karena Excel nggak bisa ngebaca huruf sebenarnya, dia bisa baca angka. Ya, ya jadi if AI 6 lebih dari sama dengan 22, maka ya, koma, tidak. Tutup kurung, kita enter, maka akan jadi seperti ini. Jadi, di dalam if, itu logical test-nya mungkin bisa jadi ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, bisa dengan cara kayak gini ya, lebih dari sama dengan. Kalau misalkan kurang dari sama dengan, bisa menggunakan cara kurang dari sama dengan. Atau kalau tidak sama dengan, bisa pakai cara begini, kurung tutup, kurung buka, gitu. Jadi bisa pakai, jadi di sini aku balikin ke lebih dari sama dengan. Kita beralih ke rumus 6. Di rumus 6 ini lebih kepada kita bakal ngebahas soal kata-kata aja ya, teks aja ya. Jadi di sini katakanlah kita tuh dapat nama, ada nama depan, ada nama belakang, dan ada nama lengkap. Tapi nama lengkapnya ini entah gimana, mungkin ada error dari sistem ya. Mendadak jadinya kayak gini, jadi kayak alay gitu. AD-nya kecil, E-nya gede. Padahal harusnya kalau kita ngomong nama orang, harusnya kan nama orang itu dimulai di kata pertama pasti dimulai dengan huruf kapital, diikutin dengan huruf kecil. Kemudian nanti kata kedua juga dimulai dengan huruf kapital, diikuti dengan huruf kecil. Misalkan di sini Adelia Putri Lestari, harusnya A-nya gede, Delia-nya kecil, P-nya gede, Putrinya kecil, L-nya gede, Lestarinya kecil. Kemudian juga harusnya nggak boleh spasinya double-double kayak gini. Ini spasinya ada dua. Di sini ya, spasi ada dua. Di sini bahkan di depan ada spasinya. Di sini tengah-tengahnya juga spasinya nggak tahu kenapa mendadak jadi kayak gini. Jadi, pertama-tama kita mesti rapihin dulu spasinya. Cara untuk ngerapihin spasi bisa kita gunakan trim, di mana trim ini untuk mengeliminasi spasi berlebih. Jadi kalau lebih dari satu spasinya, biasa dia akan langsung dempetin biar satu aja. Cara pakainya gampang, sama dengan trim, buka kurung, pilih yang mau dirapiin, teks mana, tinggal tutup kurung lagi, di enter. Nah, spasi berlebih ataupun spasi di depan kata-kata akan langsung dihilangkan. Kayak di sini Anggi Luciana jadi langsung nempel ke kiri. Deden Gusti jadi langsung nempel ke kiri. Di sini Debbie Tiara yang tadi spasinya banyak jadi cuma satu. Tapi tetap aja kata-katanya masih alay. Nah, gimana biar nggak alay? Kita bisa pakai rumus yang namanya proper. Cara pakai gampang, proper, buka kurung, pilih aja teksnya, tinggal kita tutup kurung, enter, maka akan jadi kayak gini ya. Biar hasilnya itu proper. Seperti namanya proper, jadi ya hasilnya proper juga gitu. Adelia Putri Lestari, sama ya tinggal aku double klik aja, dia autofill sampai bawah. Nah, jadi ya sekarang sudah rapi gitu nama-namanya. Lower, ini untuk penambahan pengetahuan bahwa lower ini supaya hasilnya berupa huruf kecil semua. Ya, cara pakai juga gampang sama dengan lower, buka kurung, tinggal dipilih teksnya, tinggal kita tutup kurung, enter. Aku autofill lagi, dan ada upper. Upper ini supaya jadi ngamuk-ngamuk ya. Atau kayak jadi judul skripsi ya. Jadi kalau upper sama cara pakainya sama dengan upper, tinggal dipilih teksnya, kita tutup kurung. Adelia Putri Lestari, jadinya huruf besar semua. Ini bedanya proper, lower, dan upper. Selain daripada itu, ada juga rumus len. Len ini artinya length ya. Length itu kan panjang ya. Jadi untuk mengukur seberapa panjang karakter di dalam sel. Jadi sama dengan len
kita pilih aja teksnya, aku pakai yang proper ya, ini sebagai acuan ya. Sama dengan len, G5, tutup kurung, nanti dia akan hitungkan. Jadi nama Adelia Putri Lestari, karakternya ada 20. Jadi mungkin aku pakai cara yang mudah aja, si Debbie Tiara ya, di sini kan 11. Sedangkan kalau kita hitungkan kata per kata, huruf per huruf, Debbie Tiara itu harusnya cuma 10. Jadi spasi pun ikut dihitung, teman-teman. Makanya jadi 11. Jadi Debbie Tiara itu Debbie spasi Tiara, Debbie-nya 5, Tiaranya 5, spasi 1. Jadi totalnya 11. Kemudian ada left. Left itu gunanya untuk mengambil beberapa huruf dari yang paling kiri. Jadi misalkan di sini aku gunakan left, aku pilih ke proper juga, koma 3, tutup kurung. Jadi left itu cara pakainya relatif mudah, sama dengan left, buka kurung, kita pilih teksnya, masukkan jumlah huruf yang mau kita ambil dari sisi kiri. Misalkan kita cuma mau ambil 3. Masukin 3, kemudian tutup kurung. Ya, jadi begini, AD, AHM, nah, tinggal kita copy paste aja ke bawah. Jadi cuma 3 pertama aja yang muncul. Kalau mid, kita perlu untuk pilih teksnya, kemudian kita pilih juga mulai dari karakter keberapa. Misalkan di sini aku masukin karakter ketiga ya. Jadi mid buka kurung, kita pilih teksnya, koma, masukin mulai dari karakter keberapa. Kemudian kita masukin jumlah karakter yang mau diambil. Misalkan 3,5. Munculnya Elia. Elia ini berasal dari 3, jadi A itu 1, D itu 2, E itu 3. Jadi Elia itu muncul dari, kita tadi mau ngambil mulai dari huruf ketiga sebanyak 5 huruf ke kanan. Ya, jadi di sini Elia seharusnya ada spasinya. Karena spasi ikut dihitung, jadinya 5 karakter ke kanan itu adalah Elia spasi. Kalau Ahmad juga mungkin jadinya Mat N ya, Mat N ya. Mat spasi N, dihitung 5 ya. Karena Ahmad itu A-nya sama dengan 1, H-nya 2, M-nya sama dengan 3. Dan seterusnya ya, ini aku tinggal autofill aja. Ini kurang lebih mid tuh kayak gini ya. Kemudian right. Right itu untuk mengambil sejumlah karakter dari kanan. Jadi sama dengan right. Misalnya aku mau ambil dari kanan, kita pakai yang proper lagi. Right G5, aku mau ambil cuma 4 huruf terakhir. Jadi G5,4 ya. Jadinya tari doang ya. Tari ini dari kata-kata lestari, 4 huruf terakhirnya. Adelia Putri Lestari, 4 huruf terakhirnya adalah TARI ya, tari. Karena tadi kita masukinnya right G5,4. Jadi dari sel G5 ambillah hanya 4 huruf paling kanan. Kurang lebih gitu perintahnya. Setelah itu ada text join. Text join itu gunanya untuk menggabungkan beberapa sel, ya, isi dari beberapa sel dipisahkan menggunakan suatu karakter tertentu. Itu fungsi dari text join. Misalnya begini. Sama dengan text join, kemudian diminta untuk masukin delimiter. Delimiter itu artinya pemisahnya ya. Aku misalkan masukinnya pemisahnya tuh koma, kemudian ignore empty cells. Ya, kalau ignore berarti ya kita nggak masukin sel-sel yang kosong. Di sini aku masukin angka 1 aja sebagai true ya. Jadi kalau ada empty cell kita... Jadi cara pakai gitu, tinggal kita masukin C5 sampai dengan D5 karena kita mau ngegabungin Adelia dan Lestari ini. Hasilnya gini, Adelia, Lestari. Nah, mungkin kita akan ulangin text join. Kita ulangin supaya jadi kayak nama orang bule gitu ya, nama belakangnya di depan. Delimiternya tadi kita pakai karakter koma ya. Jadi cara kasih karakternya juga seperti ini. Petik, koma, petik. Ya, ini akan beda dengan koma yang selanjutnya. Jadi banyak koma nih ya, tapi mudah-mudahan nggak bingung ya. Jadi kita gunakan koma sebagai pemisah antara teks pertama dan teks kedua. Kemudian ignore empty cell, tadi kita masukin angka 1, kita koma lagi, kita baru pilih teksnya. Kita pilih teksnya karena tadi kita mau balik ya, jadinya kita pilih Lestari dulu, koma lagi Adelia. Jadi teksnya bisa banyak teman-teman. Bisa 3, 5, 10 ya. Nah, jadinya seperti ini, Lestari, Adelia. Aku ulangin sama dengan text join, buka kurung,
Kemudian delimiternya kita masukin petik, koma petik, supaya koma menjadi pemisah antara teks satu dan teks lainnya. Koma, ignore empty cells, masukin angka 1, artinya kita mau mengabaikan sel yang kosong. Koma, teks joinnya kita pilih dari Ramadhani, kemudian kita pilih juga Ahmad. Nah, jadinya seperti ini. Ramadhani Ahmad dipisahkan oleh koma. Ini aku tinggal autofill aja ya ke bawah. Dan ada concatenate. Ya, concatenate ini fungsinya untuk menggabungkan teks juga, cuman dia nggak pakai delimiter. Jadi dia nggak pakai karakter pemisah. Misalkan di sini aku masukin rumusnya concatenate, tinggal kita pilih teksnya misalkan dari Adelia, Lestari. Maka jadi seperti ini ya, Adelia Lestarinya nyambung. Kalau teman-teman perlu untuk memisahkan dengan spasi, bisa dipilih Adelia, kasih petik, spasi petik, baru pilih Lestari. Jadi ada spasi di antara Adelia dan Lestari. Aku ulangin ya, sama dengan concatenate, buka kurung, kita pilih sel pertama, kemudian kita masukkan petik, spasi petik, masukin sel yang kedua. Ahmad Ramadhani, tinggal di autofill lagi, maka keisi sampai ke bawah. Dan kita ada di penghujung dari sesi ini, yaitu rumus 7. Di rumus 7 ini ada data karyawan era ponsel, ya nomor karyawan, nama karyawan, dan tanggal bergabungnya. Di sini kita akan coba untuk mengerjakan operasi tanggal ya. Jadi di sini ada rumus day. Rumus day itu fungsinya untuk mengambil angka tanggal dari suatu deret date ya. Jadi di sini ini kan 13 Januari strip 17, artinya 13 Januari 2017. Ketika kita masukin rumus sama dengan day, cara pakai juga gampang ya, sama dengan day. Tinggal dipilih aja selnya, tutup kurung, enter, maka jadi 13. 13 ini dari tanggal 13. Kemudian kalau mau ambil bulannya sama dengan month, tinggal kita klik lagi Januarinya, maka dapat bulan 1 ya, Januari sama dengan bulan 1. Dan year buka kurung, tinggal kita klik lagi aja, dapat juga 13 bulan 1 2017. Nah, ini dari day, month, dan year. Cara pakainya relatif mudah ya, tinggal ketik aja sama dengan day atau sama dengan month atau sama dengan year, pilih selnya, di enter, jadi. Lama bekerja, jadi lama bekerja ini misalnya aja kita mau tahu dia itu dari awal gabung sampai sekarang udah berapa hari. Nah, di sini kita harusnya menggunakan rumus today. Ya, rumus today itu cara penggunaannya bahkan lebih gampang lagi, nggak perlu dipilih selnya, tinggal sama dengan today, buka kurung, tutup kurung. Maka dia itu akan jadi, kalau aku sesuaikan formatnya ya, akan jadi tanggal hari ini. Tadi kenapa dia hasilnya angka? Karena sebenarnya Excel itu date ini tuh aslinya adalah angka, makanya dia bisa diselisihkan gitu antara satu dan yang lain. Nah, jadi kebetulan kali ini kita mau lihat dia udah berapa lama dalam hari, maka aku tinggal gunakan sama dengan today, buka kurung tutup kurung langsung, nggak perlu pilih apa-apa, langsung dia merujuk ke tanggal hari ini. Jadi tanggal hari ini kebetulan aku bikin video ini itu ada di tanggal 16 Desember 2023. Jadi sesuai 16 Desember 2023. Karena kita tadi mau ngeselisihin sama dengan today, buka kurung tutup kurung, dikurangi dengan tanggal bergabung. Tinggal kita enter aja, maka dapat 2528. Artinya sudah 2528 hari si Adelia ini bergabung dengan kita. Tinggal di double klik aja, maka akan langsung sampai ke paling bawah. Tadi ini rumusnya today ya. Kemudian untuk weekday ini lebih kepada untuk tahu 13 Januari itu dulu tuh hari keberapa. Jadi misalnya Minggu tuh hari pertama, Senin hari kedua, Selasa hari ketiga. Jadi weekday itu fungsinya untuk tahu itu hari keberapa. Cara pakai juga gampang sama dengan weekday. Kita pilih aja selnya, kemudian serial number. Jadi dia di sini bisa milih. Kita mau mulai minggu itu ya, angka angka pertama, angka 1 itu tuh sama dengan hari apa. Misalkan di sini aku masukin Senin sebagai hari pertama. Jadi aku pilih yang nomor 11 ya berarti ya.
Ya, tadi harusnya 11 ya. Berarti kalau Senin hari pertama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, maka 13 Januari ini seharusnya adalah hari Jumat. Kita double klik aja. Nah, ini yang satu-satu ini artinya hari Senin, yang 6 ini artinya hari Sabtu. 5 ini berarti hari Jumat ya. Kalau 7 berarti hari Minggu. Itu fungsi dari weekday untuk tahu hari keberapa dari suatu minggu, suatu tanggal itu. Kita ke week 6, kalau week 6 itu untuk tahu kira-kira minggu keberapa suatu tanggal itu. Jadi 13 Januari kan seharusnya itu antara minggu kedua atau minggu ketiga ya dari suatu tahun. Jadi week 6 ini kita kan satu tahun ada 52 minggu, 52 minggu kurang lebih. Maka dari itu week 6 ini bisa digunakan untuk mengetahui ada di minggu keberapa suatu tanggal itu pada suatu tahun. Jadi misalkan di sini sama dengan week 6, buka kurung, ya kemudian kita bisa pilih, sama kayak tadi, kita mau pilih dimulai dari hari apa suatu minggu dalam suatu tahun itu dimulai. Misalkan di sini aku cari Sunday aja lah ya, biar gampang ya. Jadi aku masukin satu, tinggal di enter, maka dapat week 62. Artinya 13 Januari ini adalah minggu kedua dari suatu tahun. Kalau aku double klik, maka akan muncul. Artinya di sini 19 November adalah minggu ke-47, 1 Juli itu adalah minggu ke-27. Kita beralih ke date. Date ini fungsinya untuk membuat suatu tanggal dari tiga komponen, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Jadi misalkan kayak gini. Sama dengan date, year, month, day. Maka dia akan jadi kayak gini ya. Dan ini bisa diubah-ubah sesuai dengan formatnya. Misalkan kita mau pakai format yang 13 Januari ini, tinggal kita ubah aja ke format tanggalan yang kayak gini. Ya, ini misalkan kayak kita dapat data hanya berupa tanggal, bulan, tahun. Jadi katakanlah tanggal bergabung ini nggak ada. Ya, seolah-olah kayak gini. Maka dari itu, cara untuk bikin date-nya untuk nanti kita cari lama bekerjanya, teman-teman bisa menggunakan rumus date, masukkan tahun, bulan, dan tanggalnya. Nanti akan dapat kayak gini. Ada edit, jadi edit ini fungsinya untuk menjumlahkan date dengan bulan tertentu. Jadi misalkan kayak kita mau tahu 3 bulan dari sejak 13 Januari itu tanggal berapa. Jadi bisa pakai edit 13 Januari kemudian koma 3. Jadi dia akan kasih tahu 3 bulan setelah 13 Januari adalah tanggal 13 bulan April. Ini biasanya bisa kita gunakan untuk bisnis yang sifatnya subscription. Misalkan kayak subscribe 3 bulan, subscribe 6 bulan. Maka kita bisa pakai edit untuk mengetahui habis masa subscription atau masa berlangganan dari pelanggan kita tuh di kapan. Kita bisa pakai edit ini. Kemudian terakhir itu ada teks. Teks ini bisa digunakan untuk mengedit suatu sel supaya sesuai dengan suatu format tertentu. Misalnya, sama dengan teks, buka kurung, kita pilih yang tanggal bergabung tadi, koma kita ubah menjadi petik. Tapi kalau ini cara ubahnya mungkin teman-teman harus cari di Google ya, karena beda-beda, ada banyak banget variasi cara berubahnya. Jadi di sini aku masukin format teksnya misalkan DD strip MM strip YYYY. Nah, jadi nanti hasilnya akan jadi kayak gini, 13 strip 01 strip 2017. Atau bisa juga aku masukin teks, buka kurung, kita pilih yang D6, DD strip MMMM strip YYYY. Nah, jadinya 25 Maret 2019. Nah, jadi kayak gini ya, 10 Desember dan sebagainya. Kalau aku copy juga ke atas, jadi 13 Januari. Jadi ini contoh dari penggunaan teks ya. Oke, nggak kerasa teman-teman, nggak kerasa 39 rumus yang paling sering kita gunakan, itu semua udah teman-teman saksikan lewat video ini. Dan kalau teman-teman merasa perlu untuk mengulangi videonya, teman-teman bisa ulangin videonya, lakukan terus sampai teman-teman menjadi mahir. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis, dan kalau bisa teman-teman jangan lompat-lompat videonya, karena penjelasannya nanti ada yang kurang.
Kemudian kalau teman-teman masih punya pertanyaan yang sekiranya nggak perlu ngirimin file Excel, teman-teman bisa tinggalin di komen. Tapi kalau ada pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan berkaitan dengan suatu file Excel tertentu, teman-teman juga bisa klik link di bawah dan tinggalin filenya, tinggalin pertanyaannya juga untuk nanti kita bahas. Mudah-mudahan video ini berguna bagi teman-teman yang memang mau belajar Excel lagi dari awal atau memang lagi mendalami Excel supaya bisa jadi advance. Sekian dulu, thank you. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye-bye.